Terus mungkin Mbak Suci bisa ngasih tahu kita prepared environment atau lingkungan yang disiapkan itu bagaimana dan apa sih, gitu, Mbak? Iya, sebelumnya sebenarnya pengen banget nunjukin yang di rumah kayak gimana, cuman ini kebetulan lagi di luar, lagi di rumah saudara, jadi nggak bisa ngasih view-nya gimana di rumah mempraktekannya. Tapi nanti ya insya Allah bisa dilihat di video-video yang ada di Instagram juga. Oke, jadi pertama mau ngebahas tentang prepared environment ya. Jadi apa sih itu? Kok kalau misalnya kita belajar soal Montessori kok banyak banget ya disebut ya prepared environment, prepared environment. Emang environment yang kayak apa yang harus kita siapin buat anak gitu. Nah, pertama pengen ngasih definisinya dulu gitu supaya kita bisa sama-sama apa ya punya pakem yang sama gitu ya ketika ngebahas ini. Pertama, prepared environment itu adalah satu dari 3 pilar lingkungan pengasuhan di metode Montessori. Jadi kalau digambarinnya segitiga gitu ya, ada 1, 2, 3. Nah, itu adalah yang paling atas ini ada anaknya sebagai pusat dari si pengasuhan Montessori tadi. Yang sebelah sini tuh ada kita sebagai adult, prepared adult gitu ya, orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak gitu ya. Dan yang ketiga adalah prepared environment, yaitu lingkungan yang disiapkan agar bisa mengoptimalkan eksplorasi dan tumbuh kembang anak gitu. Nah, 3 pilar tadi itu tidak bisa terpisahkan gitu. Semuanya punya impact yang sangat krusial untuk perkembangan si anak gitu. Jadi anak sebagai senternya, tapi si anak ini yang punya benih-benihnya yang secara fitrah itu sebenarnya udah Allah kasih gitu ya, modalnya untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia, itu butuh support dari 2 pilar yang lain gitu, prepared environment dan prepared adult. Nah, prepared environment ini sendiri artinya secara harfiah adalah lingkungan yang disiapkan sesuai dengan tujuan dari metode Montessori itu sendiri, dan kemudian menjadi salah satu prinsip utama dalam pendidikan Montessori. Gitu. Jadi itu sekilas tentang prepared environment. Gitu. Oke, jadi prepared environment ini adalah lingkungan yang udah kita siapkan sedemikian rupa ya untuk si kecil yang Mbak Suci ya. Dan tadi ada 3 pilar dalam Montessori itu yang kayak triangle yang Mbak Suci bilang tadi itu semuanya bersinergi ya, Mbak. Semuanya bersinergi. Menarik ini Mbak Suci. Prepared environment ini berarti ada tujuannya berarti kan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya Mbak? Kayak gitu kita bikin lingkungan yang disiapkan itu apa sih sebenarnya Mbak? Tujuannya gitu. Iya, oke. Jadi coba kita memposisikan diri kita sebagai seorang bayi yang baru lahir ke dunia, bayi yang tadinya begitu nyaman di dalam perut ibunya gitu ya, mendapat suplai makanan tanpa dia harus ngapa-ngapain, bertumbuh tanpa dia harus ngapa-ngapain gitu ya, tiba-tiba dia keluar ke dunia, semuanya baru gitu ya. Kemudian dia bertumbuh, dia punya kebutuhan pada akhirnya untuk makan, dia punya kebutuhan untuk mencari tahu apa yang ada di sekitarku ini gitu. Nah, yang terjadi nih kalau misalnya si anak ini ada di dalam lingkungan yang hanya disiapkan untuk orang dewasa, semuanya tuh serba besar di mata dia. Ketika dia mau makan, sendoknya tuh besar, dia susah masukin sendoknya tuh ke dalam mulutnya gitu kan. Ketika mau coba masukin, nggak muat semuanya, akhirnya makanannya berjatuhan. Atau akhirnya dia nggak sanggup untuk ngangkat makanannya atau ngangkat gelasnya untuk minum sendiri, akhirnya gelasnya airnya tumpah, gelasnya pecah. Yang terjadi apa? Anak nggak bisa, anak pada akhirnya bingung gitu ya, ini kok kayaknya nggak bisa ngelakuinnya gitu, dia ngerasa nggak bisa. Kemudian orang tua atau orang dewasa di sekitarnya bisa jadi malah kayak, kok tumpah terus sih, kamu ngapain sih, udah sini dibantuin aja gitu. Nah, coba kita ada di posisi itu gitu ya, apa yang kita rasakan gitu, pasti rasanya jadi kayak tiny little person yang hidup di rumah seorang raksasa gitu. Segala serba besar dan tidak disiapkan untuk bertumbuh, aku selalu butuh dibantu gitu. Nah, jadi prepared environment itu salah satu tujuannya adalah itu, bisa memberdayakan anak gitu ya, membuat anak itu merasa berdaya gitu ya, sehingga dia merasa bebas untuk bereksplorasi di lingkungan yang dia tuh bisa loh gitu, ada di situ, beraktivitas di situ gitu. Dia bisa pegang, dia bisa minum sendiri, gelasnya aman untuk dia minum sendiri gitu ya. Kemudian juga ruangannya itu dia mau lari kayak apapun gitu ya, aman, nggak ada benda yang kalau dia mau eksplor nggak ada yang berbahaya buat dia. Dan juga
uh, hal yang lainnya adalah hal tersebut itu ya ujung-ujungnya adalah ke perkembangannya dia juga gitu. Ketika dia berani explore, environment-nya baik, prepared gitu ya, dia pada akhirnya bisa lebih banyak belajar dan akhirnya ujungnya eksplorasi dia maksimal, tumbuh kembangnya juga maksimal gitu. Tujuannya di situ. Ya ini maaf nih Mbak Suci, ini kayaknya video Mbak agak intinya tujuannya itu adalah untuk memberdayakan anak ya. Jadi merasa anak itu nggak hidup di lingkungan orang dewasa atau di lingkungan raksasa gitu ya Mbak Suci ya. Betul. Dan dia merasa mampu gitu dengan pencapaian dirinya gitu ya Mbak. Akhirnya tumbuh kembangnya bisa optimal gitu. Bisa optimal. Nah, ya. Terus gimana dong Mbak kalau seandainya kapan harusnya kita bikin prepare environment ini? Misalnya kayak gini, ada seorang ibu yang lagi hamil nih, terus dia mau melahirkan anaknya. Apakah sebelum anak lahir atau saat anak udah lahir atau misalnya udah 2 bulan atau 2 tahun? Apakah itu bisa memungkinkan gitu kita bikin persiapan untuk prepare environment itu? Kapan sebaiknya Mbak? Oke, kalau kapannya pastinya sesegera mungkin ya, karena kan anak itu sebenarnya sudah once dia ada dalam perut kita, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana dia, bahkan bagaimana sensori yang diterima ibunya gitu, stimulasi diterima ibu juga sampaikan ke perutnya gitu. Jadi sebenarnya sedini mungkin. Oh ya, tadi juga ada satu yang kurang ya. Anak itu kan di anak usia dini, fasenya itu belajar lewat sensori ya, sensori motor gitu fasenya. Nah, sehingga lingkungan itu jadi bagaimana pada akhirnya semua indera dia itu menerima stimulasi dari lingkungannya, itu adalah otak pertamanya anak gitu. Apa yang dia pegang, apa yang dia rasakan, apa yang dia kecap, bagaimana dia pada akhirnya menginjak sesuatu gitu ya. Nah, semuanya itu adalah cara dia berpikir dan cara dia belajar gitu. Makanya sejak dari dalam kandungan sebenarnya sudah bisa kita siapkan, kita bisa pastikan bahwa karena saya sebagai seorang muslim gitu ya, saya ingin ia kenal dengan Tuhan ya, dia kenal sama dengan agamanya, kita bisa mulai dengan melantunkan Al-Quran gitu ya. Kemudian ketika dia lahir pun, ketika dia sudah baby gitu ya, udah lahir sebagai seorang bayi, lingkungan dia sebagai baby itu juga sudah bisa kita siapkan gitu. Dan itu ada semua ininya, apa namanya, kayak pakem-pakemnya gitu ya kalau di Montessori, dari mulai dia lahir infant dari 0 sampai usia 6 tahun gitu. Nah, ini bagus nih, menarik nih Mbak Suci. Kalau seandainya kita nggak punya rumah yang terlalu luas misalnya, dan mungkin memungkinkan nggak kita bikin kayak prepare environment itu untuk anak kita? Dan ada nggak tips-tipsnya dari Mbak Suci mungkin? Mungkin pertama mau bahas prinsipnya dulu kali ya. Jadi kan kita mungkin tahunya Montessori itu kan glamor gitu ya, bukan glamor ya dalam artian maksudnya kayak mahal gitu ya, serba mahal. Sesuatunya mahal, benar, bukan glamor ya, tapi mahal gitu ya. Segalanya serba natural, kayu gitu ya, yang harus kita misalnya harus belinya di IKEA gitu, nyebut merek. Kita harus ke brand-brand tertentu atau apa. Nah sebenarnya nggak harus kayak gitu, walaupun sebenarnya estetika itu juga salah satu prinsip dari prepared environment gitu, tapi nomor kesekian gitu ya. Mungkin saya bahasnya dari yang prinsip yang paling mendasarnya ada dulu gitu ya. Yang pertama adalah prepared environment itu yang paling utama adalah security gitu ya, keamanan lingkungan kita untuk anak kita gitu. Jadi fokusnya ke gimana caranya di sekitar anak itu kita bikin yes area gitu. Yes area ini dimana kalau anaknya itu di situ sendirian, kita tuh nggak was-was gitu, nggak ada kabel yang bisa ngelinting dia, nggak ada stop kontak yang dia bisa colok, nggak ada apa lagi ya. Kalau dia manjat ke sana, dia furniturnya nggak bakal jatuh nimpa dia gitu misalnya. Jadi itu dulu yes area. Dan yes area itu nggak harus di satu ruangan sendiri yang luas, apalagi punya playground sendiri di rumah, itu nggak harus gitu. Bahkan dulu waktu saya awal-awal anak saya masih baby, itu saya masih tinggal sama orang tua, dan yes area kami ya kamar kami gitu. Tuh aku tinggal di rumah orang tua itu sampai anak umur 1 tahun. Jadi waktu dia baby itu masih di kamar itu, yes areanya adalah kamar kami. Kalau temanku ada juga nih, Hani, temanku yang juga sama-sama lagi satu komunitas di Muslim Montessorian. Dia sampai sekarang anaknya 2 tahun itu masih di rumah orang tua dan masih di kamar gitu, yes areanya.
kemudian berkembang ya ke sekeliling rumah gitu. Rumahnya juga disusun supaya bisa jadi yes area untuk anaknya gitu. Jadi security-nya dulu, dan itu akan support ke freedom gitu. Nah, karena areanya aman gitu, akhirnya kita bisa memastikan bahwa anak ini bisa explore dengan bebas gitu, tapi dengan batasan ya tentunya gitu ya. Freedom with limitation itu juga salah satu prinsip di Montessori gitu. Kebebasan ini artinya apa? Misalnya dia mau berlarian, nggak ada lantai yang licin gitu. Kemudian kalau misalnya dia mau mainan yang kita tata di rakaknya itu nggak ada yang kecil-kecil, yang kalau misalnya dia main itu bisa ketelan gitu dan semacamnya gitu. Jadi itu ya, pertama security, kemudian ya itu akan support freedom with limitations tadi. Dan dengan adanya freedom with limitation itu, kita juga sebagai orang tua jadi less stress loh gitu. Kita nggak banyak ngoreksi dia untuk jangan dipanjat, kamu ngapain gitu. Jadi nggak banyak kayak gitu di pendidikan Montessori. Jadinya kita akan lebih tenang gitu lah ya gitu, karena kita sudah menyiapkan lingkungannya. Dan anak juga nggak ngerasa terus-terusan diteriakin sama ibunya gitu. Itu prinsipnya kayak gitu. Terus selanjutnya lagi adalah kebebasan, kerapihan. Jadi semuanya itu dalam order gitu ya. Jadi tertata dan ada ordernya, teratur dan ada ordernya. Karena anak-anak itu, anak usia dini itu kalau kita perhatiin itu sangat sensitif sama yang namanya aturan. Gitu ya. Ingat gak sih mereka biasanya kayak inget banget, aku tuh simpen barangku di situ gitu. Pas dia kesana nggak ada, dia pasti bakal stres gitu ya, kayak mungkin tantrum gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sign bahwa Allah itu ngasih fitrah ke anak untuk jadi anak yang teratur gitu, untuk mencintai kerapihan dan keindahan gitu. Nah, di preparing environment kita itu bisa mungkin segala sesuatu ada di tempatnya, sehingga si anak ini bisa mandiri gitu. Dia ingat, oh iya kalau aku mau main puzzleku yang ini nih, aku ingat ada sebelah sini, maka aku bisa ambil itu sendiri. Aku akan kembalikan itu sendiri ke tempatnya lagi gitu. Aku pengen minum nih gitu. Aku tahu gelasku ada di mana dan aku bisa meraihnya sendiri. Jadi aku bisa ngambil gelas itu, ngambil airnya sendiri, akhirnya minum sendiri gitu. Dengan begitu, kalau kita bisa menjaga itu gitu ya, segala sesuatu ada pada tempatnya, insya Allah kalau kita jaga nih fitrah anak ini sampai gede, dia juga paham bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri, dia bisa membantu dirinya sendiri. Semuanya ada aturannya, jadi nggak ada nih drama-drama kayak misalnya, Bu, kaos kakiku di mana? Nyarinya pakai mata, makanya nyarinya pakai mata, jangan pakai mulut gitu, misalnya kayak gitu. Semoga sih hopefully gitu kan tujuannya ke sana. Gitu, semua harus ada ordernya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah salah satunya estetika tadi ya gitu. Jadi kita menjaga lingkungan Montessori itu supaya ada atmosfer yang menenangkan anak gitu ya. Sebenarnya lebih ke sana gitu ya. Estetika itu kenapa sih pada akhirnya di lingkungan Montessori itu nggak banyak ada misalnya tempelan-tempelan atau poster atau stiker-stiker yang warna-warni dan banyak banget gitu ya. Mungkin kita perhatiin gitu ya, di lingkungan Montessori itu biasanya lebih sedikit gitu ya pajangan-pajangan, terus lebih real gitu ya gambar-gambarnya, karena memang anak usia dini itu fokusnya masih terbatas gitu. Kita memahami bahwa mereka tuh sebenarnya fokusnya itu masih ke satu hal aja gitu dalam satu area penglihatan dia gitu. Nah, dengan memperhatikan hal itu, kita sebenarnya membantu untuk membuat anak-anak ini jadi lebih mudah berkonsentrasi gitu. Kemudian juga prinsip selanjutnya adalah real atau nyata. Jadi kita dalam lingkungan Montessori itu sebisa mungkin memakai benda-benda yang nyata emang kita pakai di keseharian kita gitu. Pakai yang bahan berdasar kayu, stainless, kaca gitu ya, yang memang anak itu jadi punya sense untuk makainya gitu. Kita nggak mempermudah dia untuk pakai yang ringan-ringan aja, tapi dia pada akhirnya belajar juga bahwa segala sesuatu itu ada yang berat dan ada yang ringan loh gitu. Jadi bukan membantu dia untuk mempermudah memakainya, tapi membantu dia untuk meningkatkan skill supaya dia mampu gitu. Tapi ini tentunya dengan syarat kita juga harus observasi nih, dia kira-kira udah siap belum ya dikasih misalnya gelas kaca gitu. Kalau kira-kira dia memang masih motorik halusnya masih belum, masih jauh gitu ya rentangnya sampai kemampuan dia untuk bisa pegang, ya akan sangat beresiko untuk anaknya sendiri pastinya ya. Nah, kita salah yang tahu gitu. Gitu sih paling Mbak prinsip-prinsipnya.
Masya Allah, menarik nih Mbak Suci. Nah, dari sini muncul lagi pertanyaan nih Mbak. Tadi tentang order gitu ya, dengan adanya keteraturan anak tahu gimana harus meletakkan sesuatu gitu. Nah, itu kan bukan proses yang instan ya Mbak. Maksudnya Benar. kadang-kadang ada aja momennya anak kita lupa naruh barangnya dia gitu. Nah, Benar. ini berdasarkan pengalaman saya juga pernah ngalamin gitu. Kalau Mbak Suci ada nggak tips atau solusi gimana sih kalau menghadapi kasus yang seperti ini gitu Mbak? Kalau saya biasanya ngerjain bareng-bareng sama anaknya, akhirnya gitu, diajakin anaknya untuk itu kita taruh di mana ya gitu. Akhirnya dia ingat sendiri gitu, dan cara kita mengingatkan dia gitu ya, itu ya udah yuk kita cari bersama yuk gitu. Lebih ke situ sih paling Mbak kalau saya. Nah, bener kata Mbak Sri gitu, bahwa ini melelahkan gitu ya. Menyiapkan prepared environment itu melelahkan gitu, karena anak itu emang nature-nya eksplorasi gitu ya, untuk mengajak dia perlahan berproses untuk pada akhirnya bisa mengembalikan. Tidying up gitu juga panjang prosesnya, nggak yang kayak langsung instan aja gitu. Cuman setiap kali saya lelah gitu ya, ini jadi curhat gitu ya, setiap kali saya merasa lelah gitu, saya mengingatkan kembali diri saya bahwa sebenarnya mau pilih lelah yang sekarang dalam mempersiapkan prepared environment sama lelahnya nanti kalau misalnya ada sesuatu nih kira-kira yang terjadi di diri anak saya atau di keluarga saya karena saya tidak menyiapkan lingkungan itu, dua-duanya sama-sama capek ya enggak gitu. Nah, saya ingetin lagi diri saya gitu bahwa ya saya mau capek yang mana gitu, mau capek sekarang atau mau capek nanti di perbaikannya yang mungkin bisa jadi lebih kompleks lagi gitu sih paling Mbak. Melelahkan. Jadi lebih ke cara kita aja ya Mbak, pendekatannya kayak gimana gitu, nggak langsung marah-marah atau ini kamu lupa gimana naruh barangnya, nggak langsung marah gitu ya. Jadi dengan cara yang halus dan diajak anak untuk lebih bermain mungkin kali ya. Oh ini gimana taruhnya, harusnya di mana nih box mainan ini gitu ya. Ini nggak langsung, ini harusnya kamu taruh di mana, nggak langsung gitu ya Mbak. Iya, jadi bukan menaruh ekspektasi ke dia juga yang kayak ekspektasi yang mungkin kayak nggak masuk akal juga gitu ya ke anak yang masih 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun gitu, untuk bisa selalu rapi gitu ya. Mustahil juga gitu untuk expect seperti itu, tapi paling nggak dalam kesehariannya benar adalah yang seperti ini gitu. Oke, berarti sebenarnya wajar ya kadang-kadang mereka juga lupa anak kita, tapi sering atau selalu diingatkan begitu ya Mbak? Betul dan kalau pengalaman saya pribadi itu anakku bisa benar-benar diajarin tidying up gitu ya, sama dia udah paham satu proses cycle ngelakuin sesuatu itu ya baru di atas 2 tahun gitu, 2,5 tahun gitu, jadi ya panjang prosesnya. Iya. Oke. Kadang juga sampai sekarang masih suka itu, kalau masih suka kadang-kadang bunda aja gitu kalau dia lagi malas atau capek, ya itu semua wajar. Oke, berarti bukan anak saya aja yang kayak gitu ya, kadang-kadang juga gitu, ya udah bunda ada bantu gitu. Pas kita yang Mbak sama berarti ya. Jadi dengan menerapkan prepared environment ini bukan bisa mata anak langsung wow kayak gitu, langsung oke, semuanya rumah terhindar dari semua mess up kayak gitu, enggak juga ya. Enggak. Berproses gitu ya Mbak. Proses. Oke, menarik nih Mbak. Nah selanjutnya gimana caranya kita menerapkannya? Mungkin tadi udah disinggung juga sebenarnya ya. Mungkin dari setting up-nya kayak gimana nih Mbak gitu. Kalau Mbak Suci tadi mulainya dari kamar sendiri gitu kan, ketika anak masih umur di bawah 1 tahun, karena itu yes area yang dipunya saat itu. Sama juga dengan saya sebenarnya waktu itu juga masih tinggal sama orang tua. Jadi space yang kita punya yang bisa kita modifikasi itu ya udah kamar kita gitu. Jadi dari sana kita mulai menatanya, yaitu dengan kasur mulai diturunin gitu ya. Jadi direndahkan, terus iya saya juga nggak pakai dipan waktu itu. Terus kayak kaca yang awalnya masih tinggi jadi agak diturunin dikit, jadi anak bisa ngaca juga gitu. Jadi cuman kamar sih yang kayak yes areanya saya waktu itu gitu. Jadi boleh ya Mbak bertahap kayak gitu kita nerapinnya? Boleh banget. Dan kan setiap keluarga juga kan punya kondisi yang beda-beda ya. Maksudnya ada yang emang alhamdulillah punya rezeki untuk bisa tinggal di keluarga inti aja, ada yang harus bareng sama keluarga besar, ada yang bahkan harus berpisah ayah dan bundanya gitu ya. Semuanya maksudnya LDM gitu ya. Semuanya punya kondisi masing-masing, dan sebenarnya sih kalau yang one tips yang akan fit to all itu nggak
uh, sebenarnya ada teorinya gitu ya, teori dari Montessori-nya tuh ada gitu, pakemnya gitu, ada bukunya kalau misalnya teman-teman mau baca. Kalau ada ya, kalau yang di rentang anak usia bayi gitu ya, bisa baca yang Montessori Baby atau Montessori from the Start. Itu yang Montessori Baby itu punya Pak Simon Davis. Kalau yang usia toddler gitu, yang usia 2 tahun 3 tahun itu ada Montessori toddler gitu. Di situ ada beberapa pakem-pakem yang bisa teman-teman ikutin dari mulai. Jadi dia ada memaparkannya tuh lumayan lengkap ya. Jadi dari mulai kamar kita, kemudian kita masuk ke area mainnya anak. Kalau misalnya terpisah ya, jadi ada kamar di mana si bayi, si anak tidur, kemudian area rumah di area mainnya, kemudian kamar mandi, kemudian ruang makan sama dapur gitu. Jadi di area itu, sama di area garden sebenarnya. Kalau di buku itu ada juga area outdoornya gimana gitu. Sama kalau orang bule gitu kan biasanya dia punya kayak entry gitu ya, entry kalau misalnya mau masuk, ngelepas jaket dan semacamnya. Nah itu kan juga mereka ada settingannya. Nah mungkin saya cerita yang saya lakuin juga ya, yang saya lakuin gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang bisa relate, jadi bisa langsung dapat gambaran kayak apa sih sebenarnya prepared environment yang bisa kita siapkan gitu. Nah, prepared environment itu pasti akan berubah terus. Itu yang harus kita expect dari awal gitu ya. Karena seiring dengan perkembangannya anak, kebutuhannya anak juga akan semakin berubah dan semakin berkembang gitu. Yang tadinya dia cuma di kamar, akhirnya dia akan explore ke area yang lain gitu. Jadi kita harus expect itu gitu. Nah, yang pertama itu soal kamar. Nah, kamar itu yang penting adalah tadi ya Mbak Sri udah ngangkat juga soal kasur. Kenapa sih kebanyakan Montessorian itu pakainya kasurnya nggak pakai dipan gitu? Karena itu memudahkan anak untuk naik sendiri ke kasurnya gitu, dan itu memberdayakan dia banget, dan itu juga mendukung ke sleep trainingnya dia. Walaupun anakku belum yang sleep independence belum gitu, dia masih butuh bantuan gitu ya untuk tidur, tapi dia sudah tahu bahwa ada bedtime rutin loh, bahwa jam segini dia harus ada di kamar dan dia akan naik sendiri ke kasur tersebut gitu, tanpa perlu harus ditolong gitu. Nah kemudian area yang lain gitu ya, itu di kamar. Kemudian di area mainnya gitu ya, pastikan kita punya ketika kita menaruh mainannya itu ada di shelf atau rak-rak yang rendah gitu, sehingga dia mudah untuk mengaksesnya. Dan punya rak rendah itu bukan berarti kita harus menaruh semua mainannya ke situ gitu, karena ketika semuanya ada di situ pun dia akan kebingungan untuk mencarinya. Tapi kita pastikan bahwa kita juga merotasi mainannya sesuai dengan apa yang lagi sering dia mainin nih, apa yang sesuai dengan milestone yang mau dia capai. Kalau saya biasanya sebulan sekali, atau kalau misalnya tiba-tiba kayaknya belum ada yang berubah, kita udah bisa dibikin 2 bulan sekali gitu. Jadi harus dibatasi juga apa yang kita display. Jadi saya itu ada rak yang untuk display mainan, tapi ada juga area untuk saya naruh mainan yang emang lagi nggak di display gitu. Jadi ada box-box juga, dan itu biasanya kalau saya sih nggak di ruang main dia, karena kan ruang main anakku tuh kecil ya, cuman 3x2 kalau nggak salah, 3x3 gitu. Dan yang mainan yang nggak di display itu di ruangan yang lain, jadi kayak di belakang gitu kan, dan dia juga nggak punya akses ke sana gitu. Nah terus di buku, karena anakku suka banget baca buku, jadi rak bukunya pun yang rendah, yang dimana dia bisa pilih sendiri. Dan itu rak bukunya yang bukunya itu ngadep ke depan, jadi kayak display majalah gitu, supaya dia bisa pilih sendiri. Dan aku ngerasain di anakku itu kecintaan dia terhadap buku itu juga disupport sama si rak buku ini, karena dia bisa pilih sendiri. Kemudian kalau dia udah selesai, dia bisa taruh lagi gitu. Dengan apa, dia bisa taruh sendiri gitu. Sejak bayi itu investasi pertamaku di rak buku gitu, karena anaknya bisa sambil manjat juga gitu ya, ngambil bukunya sendiri gitu. Terus di area mainnya itu juga kalau aku punya nyediain rak terbuka, lemari terbuka untuk pakaian. Nah, rak terbuka untuk pakaian itu aku bikin sendiri, jadi dari rak buku, tapi kayak aku pasang palang gitu untuk naruh hanger. Nah, itu tuh tadinya aku tuh belum kepikiran untuk bikin rak itu gitu ya. Cuman yang terjadi di anakku ketika dia punya rak itu, drama pakai baju itu berkurang banget.
Jadi yang tadinya harus kejar-kejaran gitu ya, kayak dia wah gitu, jadi punya rutinitas gitu. Selesai mandi, dia akan pilih bajunya sendiri gitu ya. Kemudian ya udah, kita bantu sedikit-sedikit untuk pakai baju, dan udah gitu kelar sambil nyanyi-nyanyi gitu. Dan itu membantu sekali gitu untuk membuat orang tua less stres, anaknya juga happy gitu, karena dia tahu dia bisa memilih baju sendiri gitu. Gitu. Jadi dia ada area itu. Terus masuk ke, karena anakku udah besar gitu ya, dia udah mulai bisa makan mandiri gitu ya, dan juga bisa menyiapkan table bareng-bareng gitu. Jadi di area, masuk ke area makan, di area makan itu aku punya dispenser kecil dimana dia tuh bisa ngambil gelasnya sendiri gitu. Dan aku naruh alat-alat makan anakku itu terpisah dari rak makan orang tuanya. Jadi karena di rumahku tuh nggak ada kitchen set, biasanya kan kalau kita lihat di setting Montessorian itu, mereka punya kitchen set yang ada laci-laci yang di bawah itu. Nah biasanya kan ditaruh di situ ya buat anak-anak ya. Nah karena aku nggak punya kitchen set di rumah, aku manfaatin drying rack yang dulu dipakai buat sterilin buat alat-alat makannya waktu masih 6 bulanan. Nah itu aku rendahin sekarang karena anaknya udah paham bahwa itu tuh kalau lagi nyala berarti nggak boleh dibuka. Jadi dia tahu gitu, ketika udah nggak nyala lagi dia bisa ambil alat makannya sendiri. Aku taruh di meja yang rendah. Kemudian di sampingnya juga ada kayak mini kitchen gitu. Aku manfaatin kompor yang udah rusak gitu ya, untuk dia bisa main masak-masakan di situ gitu. Itu di aku. Sama aku juga punya kayak gantung-gantungan kecil, jadi kayak entryway kalau orang bule gitu ya, tapi rak kecil sama cermin itu di depan di ruang tamu, itu buat dia gantung peci, masker kalau dia mau ke masjid gitu. Jadi itu sih yang selama ini beberapa area yang sudah aku coba permak gitu ya untuk rumah Indonesia di rumahku gitu. Yang belum nextnya toilet, karena anakku belum toilet training, jadi masih next nih buat ke toiletnya gitu sih paling yang bisa dilakuin. Jadi emang bertahap ya Mbak, jangan stres duluan gitu ya, semuanya harus kayak prepare untuk anak, enggak gitu ya. Mungkin karena di awal-awal anak masih di bawah 1 tahun, kita bisa siapin dari kamar dulu ya, karena mereka bakal banyak menghabiskan waktu mereka di kamar gitu ya. Terus beranjak 2 tahun udah mulai jalan, udah mulai merangkak, baru kita set area bermain gitu ya, bertahap gitu ya Mbak. Dan juga nggak harus yang kayak kita tetap consider beauty ya, tapi nggak harus juga kayak fancy atau kayak mahal, bisa kita DIY sendiri ternyata ya Mbak. Bener, aku banyak Mbak Suci DIY. Karena kan kondisinya juga rumahku masih ngontrak kan, jadi untuk kayak kalau beli furnitur yang banyak gitu kayaknya masih belum prioritas juga gitu kan, nggak tahu ke depannya gimana gitu. Makanya tadi juga belum punya kitchen set, karena ya sayang juga kalau mau pasang di sini gitu. Sama. Iya, saya juga mengkondisikan sebenarnya. Di sini kan kita juga nggak tinggal lama, kita kan juga kayak ngontrak di sini istilahnya ya. Jadi nggak bisa diapa-apain juga sih rumahnya. Ya, yang udah terinstall di sini ya udah seperti itu adanya gitu. Cuman apa yang bisa kita set untuk anak yang friendly untuk dia, kita set seperti kayak tadi gantungan baju. Itu awalnya saya nggak ngeh awalnya sama sekali, karena kita nggak mau bikin ada lubang di tembok gitu ya. Jadi ya udah nggak mau ngerusakin, atau nanti kalau udah ninggalin rumah ini kan nggak mau banyak rusaknya gitu ya. Nanti depositnya berkurang ya Mbak. Depositnya berkurang. Jadi ada sebuah momen gitu Mbak, ketika waktu itu kayak pergi sekolah, anak ngambil sendok di lacinya mungkin agak kurang rendah sama dia ya, jadi kayak dia kayak agak kebanting gitu bunyinya karena tinggi gitu ya. Jadi saya agak shock gitu, kok kamu banting sih, dalam hati saya bilang kayak gitu, ya Allah kok dia mau banting laci gitu. Akhirnya saya kayak dapet benang merah, ternyata lingkungan yang saya set belum terlalu friendly untuk anak saya gitu. Jadi akhirnya mulai dari kejadian itu saya set pulang lagi rumah kita, kayak gantungan ya udah yang sebelumnya agak kurang terjangkau sama dia, terus dibikin lagi yang baru, nggak apa-apa deh dilobongi dikit, nggak apa-apa. Terus kayak bajunya, karena dia biasanya habisin hari-harinya di playroom, itu sebenarnya nggak playroom juga sebenarnya, itu ruang tamu yang kita set jadi playroomnya dia dan ruang keluarga kita. Dia ngabisin harinya banyak di situ, jadi kita set itu kayak
drawernya dia ditaruh di situ, terus buku-buku juga di situ gitu. Jadi awalnya mungkin masih kurang friendly sama dia, jadi sekarang kita udah kayak setting ulang lagi gitu. Nah, kalau seandainya baju kotor kamu taruhnya di sini gitu. Nah, sejak kita sejak kita coba yang begituan, Mbak, dan toiletnya di setting juga, ada bangku yang bisa dia duduk di situ. Alhamdulillah udah minim drama kalau mau ngapa-ngapain gitu. Kalau ke toilet bisa sendiri gitu. Cuman kan kadang-kadang suka gemas ya, Mbak, kalau kayak pergi sekolah gitu, dia cari outfit sendiri gitu, mandiri banget kan. Maksudnya anak udah bisa independen gitu, ngelakuin sesuatunya sendiri gitu. Cuma ada kalanya dia masang sesuatu itu terbalik gitu. Dan kita kan geli ya, gemes gitu ya, ngasih, wah itu terbalik gitu, mau nggak ganti gitu. Jadi dia nggak mau ganti dan dia juga nggak mau disalahin aku salah gitu. Ya udah, ada suatu saat dia pergi ke sekolah dengan sepatu yang kebalik, yang kanan dipasang di yang kiri, yang kiri pasang di yang kanan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa deh gitu. Itu salah satu. Anak saya sekarang udah 5 tahun, alhamdulillah. Jadi kayak udah nggak mau dikoreksi kayaknya, mungkin caranya juga mungkin ya kurang ini, ngasih taunya dia mungkin gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang mungkin kita bisa lakuin gitu ya, Mbak. Jangan mulai dulu dengan the whole environment itu harus prepare gitu. Terus juga kayak aku juga menerima diri sendiri gitu loh. Kalau soal estetika mungkin aku belum terlalu bisa gitu kan, kayak menata itu jadi benar-benar cantik. Itu Hani temanku tuh benar-benar bisa menata playroomnya tuh bisa benar-benar estetik gitu ya. Kalau aku yang penting fungsionalitasnya dulu deh gitu. Mungkin tiap orang beda tipe-tipenya kali, Mbak. Jadi kayak aku berusaha untuk menerima itu juga gitu. Jadi nggak terlalu mupeng gitu kalau ngelihat kayak berseliweran Montessorian yang lain gitu yang melihat sangat indah gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Nanti kita belajar gitu. Oke, berarti ya udah, kita terima apa adanya dan kita kondisikan semaksimal mungkin untuk anak gitu ya. Nah, menarik sekali nih Mbak Suci. Kira-kira manfaat yang udah dirasakan sama Mbak Suci sendiri apa kira-kira yang dari prepare environment yang udah diterapin ke anak sejak dia kecil itu? Oke, jadi aku itu mungkin cerita sedikit gitu ya, background aku belajar Montessori. Aku itu kan sebenarnya background pendidikannya itu di computer science ya, di ilmu komputer, yang ilmu yang jauh banget dari pembelajaran tentang manusia gitu ya, tentang mesin gitu belajarnya. Jadi waktu aku bersiap untuk jadi orang tua gitu ya, aku sadar bahwa aku punya kayaknya modal aku sedikit gitu ya, aku berpikir seperti itu dulu gitu. Tapi di saat itu gitu ya, ketika aku menuju menjadi ibu gitu, aku melihat begitu banyak masalah gitu ya, problem yang kayaknya ini akar masalahnya dari pengasuhan gitu ya. Makanya aku menguatkan diriku untuk mengambil diploma Montessori gitu, karena aku punya pengalaman ketemu sama anak mentorku gitu ya, yang masya Allah banget gitu, yang kayak aku bisa melihat dia anaknya itu tenang, bisa berkomunikasi dua arah sama orang tuanya, kemudian juga geraknya motoriknya itu tenang gitu ya, nggak yang gerasa gerusu gitu kelihatan gitu. Terus kemudian aku bertanya gitu ya, gimana caranya gitu ya pakai Montessori gitu, sekolahnya di sekolah Montessori gitu, dan itu pertama kali aku pada akhirnya menemukan Montessori gitu. Nah, prepared environment itu salah satu prinsip yang sangat membekas di aku gitu, karena once aku mencoba untuk mengimplementasikan itu di rumah gitu ya, aku bisa merasakan bagaimana lingkungan itu membantu anakku gitu, dan membantuku sendiri gitu sebagai orang tua gitu, yang kalau aku dulu expect gitu ya, aku akan butuh banyak bicara gitu ya, butuh banyak mengajarkan, mendikte anakku gitu ya untuk mendidiknya gitu. Tapi Montessori dan prepared environment-nya justru memperlihatkan bahwa nggak seperti itu. Justru kita harus lebih banyak observasi daripada mengoreksi dan memberikan instruksi gitu. Karena aku dulu nggak kebayang gimana jadi ibu sebagai seseorang yang kayaknya itu nggak punya banyak skill untuk berbicara gitu ya. Karena kayak untuk bisa bersabar ya gitulah pokoknya. Intinya kayak aku tadinya expect bahwa jadi ibu tuh harus banyak ngomong, harus banyak gimana gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Di Montessori justru aku menemukan dengan kesiapan lingkungan, anak itu, kita itu tugasnya
membantu anak untuk membantu dirinya sendiri gitu. Dan itu yang aku rasakan sangat membuat aku jadi less less cemas gitu ya, sebagai orang yang panikan. Jadi nggak cemas, anxiety aku nggak tinggi gitu ya. Terus juga aku melihat anakku tuh bisa prepare gitu ya, bisa tenang gitu ya, bisa expect apa yang akan dia jalani dan apa yang akan dia lalui di rumahnya gitu ya. Dan itu membuat dia jadi rasanya itu pun merasakan dia tantrum, dia sudah bisa berkomunikasi sama kami gitu ya, membantu juga dia dalam kemampuan berbahasa dia juga gitu dengan lingkungannya itu. Terus kemudian juga aku melihat dia tuh bisa mandiri gitu ya, lebih dini gitu ya, dan dia suka itu gitu. Itu yang poin yang paling penting, ternyata dia suka banget gitu, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Aku bisa melihat bagaimana matanya gitu ya berbinar gitu ketika dia bisa menaruh bajunya sendiri gitu ya, ketika dia itu bersemangat banget. Jadi ya, salah satu kegiatan yang aku suka banget sama anakku adalah menyusun baju dari gitu ya, dari hasil yang udah digosok dimasukin ke lemari dia, itu dia happy banget gitu. Dia senang banget, dan itu setiap hari kita lakuin bareng-bareng gitu. Itu yang Masya Allah banget aku ngerasain bahwa wah, nikmat Allah banget lah gitu, bisa dimampukan gitu. Dan atas izin Allah juga bisa berkembang gitu anakku, seperti itu. Itu ya, Masya Allah sekali. Berarti ya, karena tahapan perkembangan yang dibutuhkan sebenarnya untuk anak yang di bawah 6 tahun itu ya itu ya Mbak, yang motor skillnya dia itu ya, dan kemampuannya dia untuk mengembangkan geraknya dia, dan itu yang bakal dibutuhkan ketika dia nanti untuk di tahapan selanjutnya gitu ya. Benar, berkonsentrasi, fokus. Aku juga ngerasain rentang fokus sama attention anakku tuh bisa lebih tinggi gitu, karena dia nggak panik gitu sama apa yang ada di sekitar dia. Dia tahu apa yang dia lakuin gitu, mulainya dari mana, akhirnya harus bagaimana gitu. Dan itu Masya Allah banget sih. Iya, dan itu saya juga rasain di sini ketika kita baru nyampe di sini. Ini kan kayak lingkungannya sebenarnya asing kan sama anak saya, bukan hanya lingkungan tapi bahasa juga gitu. Ketika dia masuk sekolah di sini, teman-temannya kan pakai bahasa Jerman. Tapi dia bisa mengkondisikan dirinya, dan di kelas itu kayak dia nggak kayak stres gitu. Ketika dikasih tas sama gurunya kegiatan, dia bisa berkonsentrasi untuk mengerjain kegiatan itu gitu. Salah satu kegiatan yang disukainya itu kayak bikin puzzle gitu. Di sekolah kan juga ada puzzle. Sama. Terus puzzle juga. Jadi dia gitu Mbak, kata gurunya sih gitu di awal-awal kan ada parent visit gitu kan, kita kayak diskusi sama gurunya gitu. Terus dikasih tahu lah dia minatnya di mana di sekolah, kegiatan apa yang disukai gitu. Dan gurunya bilang kalau dia konsentrasinya cukup baik gitu. Jadi ketika dia ngerjain sesuatu, dia konsisten banget ngerjain itu, walaupun di belakangnya dia itu sebenarnya teman-teman kayak lagi lari-lari, ngomong-ngomong, berkegiatan yang lain gitu. Tapi dia tetap asik dengan kegiatan yang dilakuinnya gitu. Jadi nggak ke-distract sama lingkungan di sekitarnya seperti itu. Jadi alhamdulillah banget saya ngerasain kayak perasaan kita juga ngajarin kamu harus konsentrasi seperti ini, enggak juga gitu. Tapi kita kayak jadi bertanya-tanya, oh mungkin ini adalah buah dari semua proses yang udah kita lakuin sebelum sejauh ini atau selama ini ke dia gitu. Inilah dia yang terbentuk sekarang seperti itu. Dan itu juga bikin ini nggak sih Mbak, kayak kita tuh jadi ngerasa melihat banget kuasa Allah nggak sih? Kayak bahwa sebenarnya yang kita lakuin itu bukan anak itu udah punya modal gitu ya, udah Allah yang ngajarin gitu loh. Kita itu cukup untuk siap untuk membenahi benihnya gitu ya. Kita membantu untuk menyiram benihnya gitu, bukan memaksa benihnya supaya ayo jadi besar, ayo jadi berbunga gitu. Tapi ya udah, kita memupuknya, kasih pupuk yang bagus gitu ya. Kemudian biiznillah gitu, Allah yang kasih, Allah yang ajarin gitu ya. Allah kan bilangnya di Quran gitu bahwa Allah yang mengajarkan manusia, dan itu kelihatan banget gitu dari anak kita gitu. Iya, Masya Allah. Ketika Mbak Suci ngomongin kayak gini, saya ingat kayak flashback ke dia yang masih kecil. Ketika itu dia kayak umur berapa ya, dia udah bisa kayak finger food gitu Mbak, udah bisa megang sendok sendiri mau makan. Terus dia udah duduk di high chair kan, nggak mau disuapin sama saya waktu itu. Jadi jadilah waktu itu dia ya udah tiap dia makan saya kasih porsi untuk dia suap sendiri gitu. Emang walaupun kayak apa ya, mungkin dari 10 yang kita kasih yang masuk ke dia itu cuma 3 gitu. Di masa-masa itu saya kayak ngerasa kayak wah stres banget sebenarnya, kayak
kita maunya anak kita kan badannya kayak gimana ya? Mungkin kayak kebanyakan orang, iya. Tapi anakku nggak kayak gitu. Dia kayak maunya dia nyot makannya sendiri, nggak mau kita yang ngasih makanan ke dia gitu. Jadi ya udah gimana ya? Mungkin itu adalah salah satu fitrahnya dia. Waktu itu saya mikir, makanya saya ngasih ya udah nggak apa-apa, saya cukup sabar. Maksudnya sabarin aja diri untuk kasih fasilitas ke dia biar dia untuk stopin dirinya sendiri makanan, walaupun yang masuk nggak seberapa. Dan ternyata itu membantu dia untuk apa ya Mbak, kayak bisa sendiri gitu. Ya, dan punya hubungan yang baik sama makanan, ya nggak sih? Walaupun sebenarnya ada juga sih yang kayak tumpah-tumpah gitu ya, tapi ya itu salah satu proses dari belajar gitu ya. Yeah. Kita cukupin sampai di sini. Makasih Mas Suci untuk sharing-sharingnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.